Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shodiq, SPDSD CGP Angkatan 10 dari UPTD ESDN Semanding 1. Kali ini saya akan memaparkan 1.1.A.8 koneksi antar materi kesimpulan dan fraksi. Kesimpulan dan fraksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ki Hajar Dewantoro memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro hendak mengingatkan pada pendidik bahwa pendidik sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh kembangnya nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berdasarkan pemikiran tersebut, saya sebagai pendidik merasa selama ini belum memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Selama ini pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, tanpa melihat kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Ki Hajar Dewantoro juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Guru sebagai agen perubahan seyogyanya harus dapat mengutamakan dialog kritis ketika membawa misi transformasi pendidikan, menumbuhkan komunikasi yang baik dan santun kepada ekosistem sekolah. Perubahan yang dilakukan guru tidak meninggalkan asas konvergensi, yakni bagaimana pendidikan seharusnya menjadi jalan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Guru sepatutnya berlaku sebagaimana seorang petani yang menyemai dan menumbuhkan beragam tanaman dengan perlakuan yang berbeda. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Menurut KHD, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan yang sering disebut dengan 3 asas trikon. Di antaranya, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir, konsentris maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajaran. Jadi jelas sekali terlihat seorang pendidik itu harus memerdekakan anak. Dengan mempelajari modul 1.1 ini sebagai seorang pendidik, pemikiran saya mulai terbuka bahwa seorang guru harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan tetap memfilter bagi anak didiknya sebagai skala perubahan yang ada. Kemudian seorang guru harus menjadi agen perubahan dan tetap memegang teguh budaya dalam berdialog. Kemudian yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Langkah awal yang saya lakukan agar kelas saya mampu bisa mencerminkan pemikiran KHD adalah dengan meyakinkan diri bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat masing-masing sesuai kodrat alamnya dan kodrat zaman. Sebagai anak, pendidik hanya menuntut kodrat alamnya tersebut agar berkembang ke arah yang lebih baik dan bisa mengikuti kodrat zaman.
Selanjutnya, saya akan mencoba menerapkan belajar yang berbasis permainan karena kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa menyenangkan bagi anak-anak. Lalu, saya akan mencoba belajar yang berpusat pada kebutuhan anak. Artinya, saya sebagai seorang guru akan memberikan ruang, kesempatan, fasilitas, serta seluruhnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bisa mengembangkan bakat dan minat pada diri anak tersebut. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.